Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. 7 latihan untuk mencapai kebugaran mental. Kebugaran mental dapat dijelaskan sebagai sikap umum berupa optimisme, kepercayaan diri, dan keramahan yang secara positif mempengaruhi segala sesuatu yang Anda lakukan. Kebugaran mental sangat mirip dengan kebugaran fisik. Untuk mencapainya, Anda harus berlatih setiap hari sampai hal itu menjadi bagian dari karakter dan kepribadian Anda. Prosesnya tidak mudah, tetapi upaya dan konsistensi yang gigih dalam mempraktikannya akan memberikan hasil melampaui semua proporsi latihan yang telah Anda lakukan. Tidak berlebihan bila mengatakan bahwa proses ini akan mengubah seluruh kehidupan Anda menjadi lebih baik. Ada 7 latihan mental yang dapat Anda terapkan sepanjang hari agar Anda tetap positif, optimis, dan bugar secara mental. Semua ini digunakan oleh para profesional terbaik di setiap bidang. Latihan ini adalah batu fondasi mental atau balok bangunan dari kesuksesan besar di setiap bidang usaha. Latihan pertama dari ketujuh latihan ini adalah percakapan diri yang positif. Riset psikologi selama puluhan tahun menyimpulkan bahwa cara Anda berbicara kepada diri sendiri menentukan perasaan Anda lebih daripada faktor lainnya. Kehidupan emosional Anda atau nada ditentukan oleh kata-kata yang Anda katakan kepada diri sendiri dan keyakinan. Dr. Martin Seligman dari University of Pennsylvania dalam bukunya Learned Optimism menyebut hal ini sebagai gaya penjelasan. Gaya penjelasan Anda adalah cara Anda menjelaskan atau mengartikan sesuatu kepada diri sendiri. Para praktisi pemrograman neurolinguistik menyebutnya framing. Ketika Anda mengubah cara Anda dalam menjelaskan suatu peristiwa kepada diri sendiri, baik positif atau negatif, hal itu disebut reframing. Ini adalah cara Anda mengartikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Di dalamnya berisi dialog batin atau kata-kata yang berlomba di pikiran Anda ketika Anda memasukkan informasi dari lingkungan dan memprosesnya melalui pemikiran. Seperti yang dikatakan oleh Shakespeare, tidak ada baik atau buruk, tetapi pikiran membuatnya seperti itu. Guru Sufi Izrat Khan pernah menulis, hidup adalah masalah yang terus-menerus silih berganti. Anda dikelilingi oleh dunia yang tampaknya telah lebih dulu dikuasai oleh peristiwa negatif. Setiap siaran radio dan televisi, tayangan berita, koran, dan majalah berita dijejali dengan kisah-kisah negatif dan sensasional. Perbincangan dari orang-orang di sekitar Anda sebagian besar adalah tentang masalah, gosip negatif, kekhawatiran, dan ketidakpastian tentang masa depan. Sebagian besar diskusi Anda dengan pelanggan berputar di sekitar penyebab mengapa mereka tidak dapat membeli produk atau jasa karena kondisi negatif dan keterbatasan yang ada dalam kehidupan dan bisnis mereka. Jika Anda tidak berhati-hati, kebiasaan berpikir Anda dapat menjadi negatif juga. Anda akan melihat aspek negatif dari suatu situasi sebelum melihat aspek positifnya. Anda akan mulai melihat gelas setengah kosong dan bukan setengah penuh. Pikiran Anda memiliki kecenderungan alami untuk terpleset ke dalam cara berpikir yang negatif. Anda mungkin mendapati diri Anda sedang berbicara dengan diri sendiri tentang orang yang membuat Anda marah, yang Anda rasa telah menyakiti. Anda akan terus mengungkit kekhawatiran finansial Anda, masalah dan ketakutan Anda. Tanpa sengaja, Anda dapat mengembangkan sikap negatif yang akan mempengaruhi kepribadian dan akhirnya penjualan. Sedikit demi sedikit, Anda dengan mudah dapat tergelincir menjadi manusia yang negatif, skeptis, dan sinis. Dan karena kebanyakan orang di sekitar berpikir sama,
Anda akan keliru dengan berpikir bahwa ini adalah dunia sebagaimana mestinya. Namun Anda dapat melawan kecenderungan negatif ini dengan mengendalikan dialog batin dan berbicara kepada diri sendiri secara positif, bukan negatif. Anda dapat memutuskan bagaimana Anda akan berbicara dengan diri sendiri, dan dengan demikian mengendalikan pikiran dan emosi. Tindakan memutuskan untuk mengendalikan dialog batin ini memberi Anda suatu perasaan optimisme dan kekuatan pribadi. Peneguhan diri sederhana yang Anda katakan kepada diri sendiri saat memulai hari dapat sangat kuat. Dengan mengulang pikiran positif terhadap diri sendiri, misalnya, saya menyukai diri saya, atau saya menyukai pekerjaan saya. Dengan antusias dan keyakinan, Anda membawa pesan ini semakin dalam dan dalam ke pikiran bawah sadar. Anda merasa positif dan optimis, lebih mengendalikan kehidupan. Anda merasa lebih mampu dan percaya diri. Anda berusaha melakukan kunjungan dan presentasi berikutnya. Semakin sering mengulang kata-kata ini kepada diri sendiri, Anda semakin mempercayainya. Ketika Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda adalah yang terbaik, kata-kata, tindakan, dan perilaku Anda mulai menyesuaikan dengan pesan ini. Misalnya, Anda tidak dapat mengatakan, "Saya menyukai diri saya," tanpa benar-benar merasa diri Anda lebih baik. Semakin sering berkata, "Saya menyukai diri saya," Anda semakin menyukai dan menghargai diri sendiri apapun yang terjadi. Anda akan merasa lebih bahagia, positif, dan optimis. Kinerja Anda akan lebih baik dalam segala upaya. Kombinasi peneguhan favorit saya yang telah saya gunakan bertahun-tahun adalah, saya menyukai diri saya dan mencintai pekerjaan saya. Kata-kata ini khususnya sangat berpengaruh dalam mengawali hari Anda atau mempersiapkan diri Anda secara mental untuk suatu kunjungan penjualan. Mengendalikan dialog dalam diri dan cara Anda berbicara dengan diri sendiri adalah kunci bagi kinerja puncak. Ini merupakan cara Anda untuk menguasai pikiran dan menjaganya agar fokus pada sesuatu yang Anda inginkan terjadi, dan bukan sesuatu yang terjadi saat itu. Ini adalah cara Anda mengatasi kesulitan dan hambatan, serta menjaga diri Anda tetap berpikir dan merasa positif sepanjang waktu. Ingat, berbicaralah dengan diri sendiri tentang sosok diri yang Anda idamkan, bukan tentang siapa Anda. Katakan yang sebenarnya terlebih dahulu. Latihan kedua untuk membangun kebugaran mental adalah pencitraan positif. Oleh karena dunia luar Anda merupakan refleksi dunia batin Anda, semua peningkatan di luar Anda dimulai dengan peningkatan di dalam gambaran mental Anda. Pencitraan positif atau visualisasi positif adalah cara Anda menciptakan gambaran yang jelas dan hidup di pikiran Anda, yang konsisten dengan pengalaman yang ingin Anda nikmati dalam pekerjaan Anda. Visualisasikan diri Anda sebagai orang yang percaya diri, mempunyai tekad, dan sukses. Visualisasikan diri Anda dalam bentuk rumah idaman yang ingin Anda huni. Lihatlah diri Anda memiliki berat badan ideal seperti yang Anda inginkan dan memakai jenis pakaian yang paling Anda kagumi. Lihatlah diri Anda mengendarai mobil impian dan menjalani liburan yang Anda impikan. Penuhi pikiran dengan gambaran kesuksesan dan kekayaan di setiap kesempatan. Ketika orang-orang sukses, bahagia, dan produktif diwawancarai dan ditanya apa yang mereka pikirkan dan visualisasikan, mereka selalu menjawab bahwa mereka memikirkan dan membayangkan hal-hal yang mereka inginkan dalam hidup. Mereka sangat disiplin dalam pikiran, sehingga menolak untuk merenungkan atau membayangkan pengalaman atau hasil yang tidak mereka inginkan. Dennis Waitley pernah mengatakan, imajinasi Anda adalah pendahuluan dari apa yang Anda tarik ke dalam kehidupan.
Akibat hukum konsentrasi, Anda memiliki kecenderungan alamiah untuk lebih sering memikirkan hal-hal yang Anda bayangkan. Semakin sering memikirkan hal-hal ini, positif ataupun negatif, Anda semakin akan berkata dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk merealisasikannya. Gambaran Anda mengkristal dan menjadi bagian dari hidup. Anda mengendalikan masa depan melalui pemikiran dan citra yang Anda pegang selama ini. Semua peningkatan dalam kehidupan dan pekerjaan dimulai dengan peningkatan dalam gambaran mental Anda. Melalui hukum kesesuaian, pengalaman di luar dunia Anda cenderung menjadi cerminan dari citra dan gambaran di dalam diri Anda. Jika Anda mengubah gambaran di dalam batin, Anda akan mengubah realitas luar Anda. Latihan ketiga dalam kebugaran mental adalah terus-menerus memasukkan makanan mental yang positif ke dalam pikiran. Karena Anda menjadi seperti yang Anda pikirkan, berarti sikap, kepribadian, nilai-nilai, dan emosi sebagian besar adalah hasil dari makanan mental yang Anda masukkan ke dalam pikiran setiap menit. Anda tahu bahwa tubuh, kesehatan, tingkat energi, pencernaan, kulit, dan lainnya semua ditentukan oleh makanan yang Anda santap. Pikiran, perasaan, sikap, dan ekspektasi juga ditentukan oleh makanan mental yang Anda masukkan. Cara Anda berpikir dan merasa akan menentukan pekerjaan dan perilaku Anda, yang pada gilirannya akan menentukan berbagai tindakan dan hasil Anda. Karena hukum sebab dan akibat, aksi dan reaksi, hal itu tidak dapat terjadi sebaliknya. Setiap pengaruh yang bersifat sugestif di sekitar Anda akan berdampak, baik besar ataupun kecil, pada pikiran dan selanjutnya perilaku. Acara televisi yang Anda tonton, program radio yang Anda dengarkan, koran dan majalah yang Anda baca, dan semua pengaruh luar yang Anda beri perhatian akan memberi dampak kumulatif pada cara berpikir Anda dan menjadi sosok seperti apa Anda nantinya. Jika ingin memiliki fisik yang sehat sempurna, Anda hanya akan menyantap makanan yang paling sehat dan bergizi. Jika ingin memiliki mental yang bugar dan sikap mental yang positif sepanjang hari, Anda juga harus memasukkan makanan mental yang bergizi ke dalam pikiran. Untuk dapat berkinerja paling baik, Anda harus memasukkan protein mental, bukan permen mental. Anda harus mengambil gagasan dan informasi yang kaya, bergizi, dan sehat dari buku-buku, rekaman, dan video, bukan makanan sampah mental dari acara-acara televisi yang sembarangan, obrolan radio, yaitu permen karet untuk telinga, dan berlembar-lembar informasi tak berguna dari majalah dan koran. Anda harus pasti, disiplin, dan spesifik terhadap segala sesuatu yang Anda izinkan memasuki pikiran untuk direnungkan. Karena hal itu akan mengendalikan nasib Anda. Makanan mental yang Anda masukkan hari ini dengan hukum sebab dan akibat serta hukum korespondensi menentukan sosok diri di masa depan dan hasil yang akhirnya Anda capai. Latihan keempat dalam mencapai kebugaran mental adalah membuka hubungan dengan orang-orang positif. Mereka yang sering berhubungan dengan Anda, baik secara langsung dan dalam pikiran Anda, memberi dampak yang luar biasa besar bagi sosok diri Anda kelak. Sasaran Anda haruslah terbang bersama elang. Tujuan Anda haruslah membangun hubungan dengan orang-orang terbaik yang Anda ketahui. Anda harus dikelilingi para pemenang dan secara bersamaan menjauhi orang-orang yang tidak tahu arah hidupnya. Mungkin 80% orang di sekitar Anda, karena berbagai faktor yang tidak dapat Anda kendalikan, tidak terlalu positif, ambisius, berorientasi pada tujuan ataupun sukses. Mereka tidak mengalami banyak pencapaian dalam hidup ini. Mereka membuang-buang waktu sepanjang hari dan menggerutu serta mengeluh di setiap kesempatan. Jika menjalin hubungan dengan jenis orang seperti ini, Anda akan serupa dengan mereka. Dr. David McClelland dalam risetnya selama bertahun-tahun di Harvard menyimpulkan
bahwa pilihan kelompok referensi lebih daripada faktor-faktor lainnya akan menentukan apa yang terjadi pada diri Anda dalam kehidupan. Kelompok referensi terdiri atas orang-orang dengan siapa Anda terlibat, berhubungan, dan Anda menganggap diri sama dengan mereka. Keluarga Anda adalah kelompok referensi Anda. Mereka memberi pengaruh yang sangat besar pada cara Anda berpikir tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Jika Anda dibesarkan oleh orang tua yang positif dan penuh dukungan yang mendorong Anda untuk memikirkan diri dan kemungkinan Anda, biasanya Anda akan mencari dan tertarik kepada orang lain yang serupa ketika beranjak dewasa. Anda akan terlibat dengan mereka karena merasa memiliki banyak persamaan dengan mereka. Anda akan mengacu kepada mereka ketika Anda membuat keputusan atau mengambil tindakan. Mereka akan menjadi kelompok referensi Anda. Ketika menjadi semakin dewasa, teman-teman sekolah dan kuliah Anda akan menjadi kelompok referensi Anda. Orang-orang di gereja dan tempat kerja Anda adalah anggota dari kelompok referensi Anda. Aktivitas sosial dan partai politik tempat Anda terlibat menjadi bagian dari kelompok referensi Anda. Sepanjang waktu, Anda membangun suatu gambaran dalam pikiran tentang sosok diri Anda dan orang-orang yang serupa dengan Anda. Kemudian, Anda mengambil nilai, sikap, perilaku, cara berpakaian, filosofi, ideologi, dan keyakinan dari orang-orang ini. Membangun hubungan dengan orang-orang positif membuat Anda lebih positif. Membangun hubungan dengan orang-orang negatif akan membuat Anda lebih negatif. Kelompok referensi yang sukses dan berorientasi pada pencapaian, baik perseorangan ataupun kelompok yang Anda baca dan pikirkan, akan menjadikan Anda juga sukses dan berorientasi pada pencapaian. Kelompok referensi yang negatif dan tanpa tujuan akan membuat Anda menjadi negatif dan tanpa tujuan, seperti mereka. Jadi, pilihan teman-teman dan rekan-rekan sangat menentukan masa depan Anda. Karena pengaruh yang sangat besar dari kelompok referensi, Anda harus keluar atau menjauh dari orang-orang yang negatif. Anda harus membuat keputusan yang penuh kesadaran untuk menghindari orang-orang yang tidak Anda hormati dan kagumi, atau tidak ingin Anda tiru. Anda harus memilih orang-orang yang menjadi teman dengan hati-hati, karena mereka akan memberi dampak pada pikiran, kepribadian, dan segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Hampir semua tenaga penjual yang sukses disebut oleh rekannya sebagai orang yang suka menyendiri. Ini bukan berarti bahwa mereka kesepian atau menghabiskan waktu sendirian. Itu hanya berarti bahwa mereka sangat selektif dalam memilih teman. Mereka tidak mau menghabiskan waktu dengan orang-orang negatif. Mereka menolaknya dengan cara apapun. Mereka menyadari bahwa orang-orang negatif, yaitu orang-orang yang meracuni, benar-benar menghabiskan energi dan antusiasme serta membuat mereka merasa lelah dan pesimis. Sebaliknya, orang-orang positif membuat Anda bahagia dan optimis. Mereka positif dan gembira. Mereka optimis dan menguatkan dan selalu berbicara tentang peluang dan kemungkinan. Anda menikmati pertemanan dengan mereka, dan ketika meninggalkan mereka, Anda memiliki perasaan yang lebih baik tentang diri sendiri dan pekerjaan Anda. Sasaran Anda seharusnya adalah menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Ketika menjadi orang yang lebih positif dan menarik, Anda akan melihat bahwa diri Anda memiliki daya tarik dan menarik orang-orang menjadi positif. Latihan kelima dalam mengembangkan kebugaran mental adalah pelatihan dan pengembangan yang positif. Semakin banyak gagasan dan informasi baru yang Anda serap tentang bagaimana menjadi lebih efektif dalam penjualan, dan semakin sering Anda memikirkan gagasan ini, hal tersebut akan menjadi semakin menyatu dalam segala hal yang Anda lakukan. Dunia luar Anda akan menjadi sama dengan dunia batin Anda. Anda akan menjadi seperti yang Anda pikirkan. Semakin banyak Anda membaca buku, mendengarkan rekaman, dan menghadiri seminar untuk menjadi tenaga penjual yang lebih baik, Anda akan berjalan, berpikir, dan merasa seperti salah seorang yang terbaik di bidang Anda. Tidak mengherankan jika Anda mulai mendapatkan hasil yang sama dengan yang diperoleh para tenaga penjual terbaik. Sekolah tidak pernah berhenti bagi seorang profesional. Anda tidak pernah berhenti belajar.
Kenyataannya, setelah Anda menyelesaikan pendidikan formal, barulah Anda benar-benar mulai bersekolah. Di akhir pendidikan lanjutan atas atau perguruan tinggi, Anda menjalani upacara wisuda. Wisuda berarti mengawali, bukan mengakhiri. Banyak orang saat mereka meninggalkan sekolah, bertekad untuk tidak membaca buku lagi selama hidupnya. Saya pernah bertemu dengan tenaga penjual yang berusia 35 dan 40 tahun yang mempertahankan janji tersebut. Mereka berhenti belajar dan bertumbuh setelah meninggalkan sekolah karena tidak menyadari bahwa pendidikan adalah proses seumur hidup. Dan dalam kebanyakan kasus, karir mereka telah lama terhenti. Latihan dan pengembangan yang terus-menerus membuat Anda lebih optimis, memberi Anda perasaan kompetensi dan kendali yang lebih besar, menarik calon pelanggan dan pelanggan yang lebih baik ke dalam lingkaran pengaruh Anda, dan menaikkan keyakinan Anda terhadap diri sendiri dan masa depan. Dengan pengembangan diri, Anda dapat mempelajari segala hal yang perlu diketahui untuk mencapai sasaran apapun yang Anda tetapkan bagi diri sendiri. Peningkatan diri yang terus-menerus adalah papan lontar ke masa depan. Latihan ke-6 dalam mencapai kebugaran mental adalah mempraktikkan kebiasaan sehat yang positif. Penjualan adalah pekerjaan yang begitu penuh tuntutan. Penjualan memerlukan banyak sekali energi fisik, mental, dan emosional untuk dapat melakukannya dengan baik setiap hari. Oleh karena itu, tenaga penjual yang benar-benar sukses tampaknya memiliki tingkat energi dan antusiasme yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Untuk menjadi salah satu dari yang terbaik, Anda harus menjaga kesehatan dengan sangat baik sepanjang karir Anda. Anda harus mengatur aktivitas, memastikan bahwa Anda memiliki tingkat energi dan vitalitas yang tinggi setiap menit dalam setiap hari penjualan. Ada kalanya, perubahan kecil saja dalam menu makanan atau latihan akan menghasilkan peningkatan besar pada tingkat energi Anda. Pertama, secepat mungkin hilangkan segala jenis lemak dari asupan Anda. Lemak diketahui sebagai musuh terbesar bagi hidup sehat. Lemak sangat erat dihubungkan dengan berbagai penyakit degeneratif dan juga kegemukan, tekanan darah tinggi, masalah jantung, dan seluruh rasa letih dan depresi. Untuk mengurangi lemak, gunakan prinsip substitusi atau lebih banyak menyantap makanan rendah lemak atau tidak berlemak, misalnya buah, sayuran, pasta, dan produk biji-bijian. Kunci kedua bagi tingkat kesehatan dan energi yang lebih tinggi adalah olahraga rutin. Anda dapat memenuhi kebutuhan olahraga hanya dengan berjalan 2 mil sehari, 5 hari seminggu. Anda juga dapat berenang, berlari, bersepeda, bermain tenis, main ski, menuruni bukit, atau ski di alam yang sulit, atau kombinasi aktivitas tersebut di klub kesehatan dan dengan peralatan simulasi dari semua olahraga tersebut. Ketika Anda mengkombinasikan latihan fisik dengan diet yang ringan dan lebih rendah lemak, Anda akan merasa lebih sehat, bahagia, dan energik. Anda akan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan badan lebih segar. Anda akan lebih cemerlang dan waspada. Anda akan berkinerja dengan memberi yang terbaik. Ketika Anda merasa bahagia dan energik, Anda akan merasa lebih positif dan optimis dengan pelanggan. Anda akan menjadi orang yang lebih menyenangkan. Kepribadian yang positif ini dengan cepat akan diubah menjadi penjualan yang lebih baik dan lebih banyak. Kunci ketiga untuk energi yang lebih tinggi adalah minum banyak air dalam sehari. Kebanyakan orang kehilangan 1 galon atau lebih 8 gelas air sehari untuk aktivitas normal. Ketika Anda meneguk banyak air, Anda mengairi dan membersihkan seluruh tubuh, membuang racun, garam, gula, dan semua kotoran, meningkatkan kesehatan dan energi Anda. Anda perlu mengganti air untuk menghindari dehidrasi dan kelelahan. Kunci keempat untuk energi dan kesehatan yang lebih tinggi adalah istirahat yang cukup. Anda memerlukan 7-8 jam tidur setiap malam jika ingin menjual dengan efektif keesokan harinya. Anda memerlukan tidur yang cukup untuk mengganti energi mental dan fisik yang Anda bakar dalam aktivitas penjualan yang penuh tuntutan. Anda memerlukan tidur yang cukup untuk membentuk sistem kekebalan sehingga tidak terkena flu atau penyakit lain.
Disiplinkan diri Anda untuk mematikan televisi, menyingkirkan koran, dan berangkat tidur lebih dini untuk memperoleh istirahat yang cukup sehari sebelum penjualan. Hal ini memastikan bahwa Anda mempertahankan energi dan antusiasme yang diperlukan untuk dapat terus-menerus bekerja sebaik mungkin dalam menghadapi penolakan yang tak terhindarkan dan kekecewaan yang dialami setiap hari. Latihan ketujuh untuk kebugaran mental adalah tindakan positif. Semakin cepat Anda bergerak, semakin banyak energi yang Anda miliki. Semakin cepat Anda bergerak, semakin Anda merasa positif. Semakin cepat Anda bergerak, semakin banyak orang yang Anda temui, dan semakin banyak pengalaman yang Anda peroleh. Dan karena itu, Anda akan semakin cepat belajar. Semakin cepat Anda bergerak, semakin banyak calon pelanggan yang Anda hadapi, dan semakin banyak yang beralih menjadi pelanggan. Semakin cepat Anda bergerak, semakin Anda antusias dan merasa mampu mengendalikan hidup. Tempo yang cepat sangat penting bagi kesuksesan. Tentukan kecepatan tindakan Anda. Kembangkan perasaan urgensi. Ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan, lakukanlah. Kerjakan sekarang juga. Teruslah, bergeraklah cepat dan lebih cepat. Dengan bergerak lebih cepat, Anda akan mencapai kesuksesan lebih besar dalam waktu lebih singkat. Kesuksesan ini akan memotivasi Anda dan membuat Anda lebih positif dan antusias terhadap apa yang Anda lakukan. Antusiasme ini kemudian akan membuat Anda menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesuksesan penjualan Anda dan seterusnya. Keputusan penting untuk memulai lebih pagi, bekerja sedikit lebih keras, pulang lebih lama, dan bergerak sedikit lebih cepat sepanjang hari akan memperkuat semua metode lain untuk mencapai gagasan kebugaran mental yang dibahas di sini. Bergerak lebih cepat akan menjamin karir yang lebih baik dalam penjualan profesional. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.